Atmosfer sepak bola Asia Tenggara kembali memanas ke titik tertinggi menjelang bergulirnya turnamen paling bergengsi di kawasan regional Asian Championship 2026. Genderang perang urat saraf atau Saiwar mulai ditabuh dengan sangat kencang dari Hanau, di mana media-media olahraga terkemuka Vietnam secara mengejutkan melayangkan klaim sepihak bahwa negara mereka tetaplah tim nomor satu yang terkuat di Asia, namun di bawah komando taktis yang dingin Indonesia sama sekali tidak gentar menghadapi gempuran intimidasi verbal tersebut. Kedati harus tampil tanpa kehadiran sang dirijen muda Marcelino Ferdinand, tim kepelatihan telah meramu sebuah prediksi line up terkuat dan mengerikan, memanfaatkan kombinasi magis antara pilar lokal terbaik dengan gerbang pemain keturunan yang siap meledak menjelang tiupan peluit pertama tanda dimulainya kompetisi sepak bola tertinggi antar negara Asia Tenggara. Ketegangan di luar lapangan hijau justru sudah merambat naik dengan sangat cepat rivalitas klasik yang syarat akan gengsi pertaruhan nama bangsa antara timnas Indonesia dan Vietnam tampaknya belum akan mereda dalam waktu dekat. Sebaliknya, atmosfer persaingan ini sengaja dibakar lebih awal oleh pihak kompetitor melalui narasi-narasi provokatif yang dilemparkan ke ruang publik demi meruntuhkan mentalitas bertanding lawan. Publik sepak bola tanah air mendadak dikejutkan oleh gelombang pemberitaan dari media-media utama di Hanau. Secara tiba-tiba media Vietnam melayangkan sebuah tulisan yang mengklaim secara sepihak bahwa negaranya masih memegang status sebagai tim nomor satu yang paling kuat di kawasan ASEAN. Dalam ulasan tersebut, mereka menegaskan bahwa dominansi taktis, kedisiplinan bermain, serta rekam jejak historis yang dimiliki oleh timnas Vietnam dalam beberapa tahun terakhir menempatkan mereka di atas angin jauh melampaui kekuatan negara-negara tetangga lainnya. Klaim sepihak dari Vietnam ini tidak meluncur begitu saja tanpa adanya tendensi politik olahraga. Pihak media di Hanau secara spesifik mengirimkan pesan peringatan yang menyebut bahwa timnas Indonesia harus sangat waspada dan tidak boleh merasa jemawa dengan rentetan hasil positif yang diraih di tingkat kualifikasi dunia belakangan ini. Vietnam menilai bahwa atmosfer turnamen regional seperti Piala AFF memiliki karakteristik tekanan psikologis yang sangat berbeda, di mana kolektivitas dan mentalitas tradisional mereka diklaim akan selalu menjadi momok yang menyulitkan langkah skuad Garuda. Sikap arogansi media Vietnam ini tentu langsung memicu respon yang sangat masif dan riuh dari kalangan pecinta sepak bola nasional di media sosial. Bagi publik Indonesia, klaim sepihak dari negara rival tersebut dipandang sebagai bentuk kepanikan terselubung dan upaya denial atas kenyataan objektif bahwa level permainan timnas Indonesia saat ini telah mengalami lompatan kuantum yang sangat jauh. Alih-alih terintimidasi, gertakan dari Hanau justru menjadi bahan bakar motivasi yang sangat ampuh bagi internal skuad asuhan tim nasional untuk membuktikan kebenaran taktis di atas lapangan, sekaligus meruntuhkan klaim Vietnam tersebut dengan cara yang paling elegan, yaitu kemenangan mutlak perang urat saraf yang dilancarkan oleh kubu Vietnam menjelang turnamen akbar Asia Tenggara ini. Ternyata tidak hanya berhenti di tingkat tulisan opini media massa saja. Provokasi tersebut kini telah merambah masuk ke dalam ruang ganti pemain dan disuarakan secara langsung oleh salah satu amunisi paling mewah yang baru saja mereka amankan di sektor pertahanan demi menambah daya tawar mereka di atas kertas. Sosok penjaga gawang keturunan yang baru saja merampungkan proses perpindahan kewarganegaraannya, Patrick Legiang, secara terbuka melayangkan peringatan keras yang ditujukan khusus kepada lini serang timnas Indonesia. Kiper berpengalaman yang memiliki rekam jejak berkarir di kompetisi Eropa ini menyampaikan sebuah janji sakral kepada publik sepak bola Vietnam bahwa dirinya siap mengorbankan seluruh kemampuan terbaiknya demi menjaga kesucian gawang dari kebobolan. Patrick Legiang menegaskan bahwa kehadiran dirinya di bawah miss gawang timnas Vietnam akan menjadi dinding tebal yang sangat sulit untuk ditembus oleh para penyerang Indonesia. Dengan postur tubuh yang ideal, refleks yang sangat cepat, serta kemampuan membaca arah bola yang matang, hasil didikan atmosfer sepak bola benua biru Legion sesumber bahwa dirinya memiliki formula khusus untuk membuat lini depan skuad Garuda frustasi dan gigit jari. Sepanjang jalannya pertandingan nanti, pernyataan berani dari Patrick Legiang ini tentu menaikkan tensi persaingan di grup kompetisi menjadi semakin panas. Kubu Vietnam berharap kehadiran kiper naturalisasi baru ini dapat menjadi jawaban instan atas rapuhnya lini belakang mereka dalam beberapa bentrokan terakhir melawan Indonesia. Namun di sisi lain, tantangan terbuka yang dilemparkan oleh Legiang ini justru menjadi magnet penarik adrenalin bagi para penyerang timnas Indonesia. Barisan juru gedor Garuda yang kini dihuni oleh kombinasi striker lokal yang haus pembuktian dan penyerang keturunan kelas Eropa dipastikan akan menjadikan gawang Patrick Legiang sebagai target utama untuk dihancurkan. Sejak menit awal laga dimulai, kehilangan pemain sekreatif Marcelino Ferdinand tentu menjadi kehilangan yang cukup besar bagi lini tengah. Namun dilansir dari analisis taktis mendalam yang dirilis oleh FIFA Bola Tim Nasional, saat ini memiliki kedalaman su yang sangat mewah sehingga absennya satu pemain bintang tidak lagi menjadi kiamat taktis bagi tim-tim. Pelatih telah merancang sebuah prediksi line up terkuat yang siap mengejutkan dan meruntuhkan dominasi lawan dengan skema permainan yang sangat dinamis. Dalam prediksi susunan pemain yang beredar luas, tim pelatih diproyeksikan akan menerapkan formasi modern yang mengutamakan fleksibilitas transisi dan kekuatan fisik di lini tengah. Absennya Marcelino akan ditambal secara sempurna oleh kehadiran gelandang keturunan baru yang dikombinasikan dengan gelandang lokal berpengalaman yang memiliki tingkat kedisiplinan. Posisi tinggi lini pertahanan tetap akan menjadi tembok kokoh yang dipimpin oleh barisan bek tangguh berpostur tinggi Eropa, sementara sektor penjaga gawang akan dihuni oleh kiper utama yang siap mementahkan setiap serangan balik lawan. Sektor pertahanan baja mengandalkan struktur 3 bek sejajar yang memiliki kemampuan memenangi duel udara mutlak dan akurasi operan vertikal dari sosok Rizky Ridho Sandi.
Walsh dan Seng Patinama kreativitas lini tengah baru menempatkan sosok pengatur ritme baru yang mampu mendekte jalannya pertandingan dan melepaskan umpan-umpan terobosan mematikan ke koridor sayap yang diisi oleh Yakob Sayuri Tom H.I.R. Jenordoni Tripa Mungkas. Ketajaman lini depan kombinasi memasang penyerang sayap berkecepatan tinggi yang ditopang oleh target Mantangguh untuk merusak konsentrasi organisasi bertahan lawan yang diisi oleh Bamputra Excel Runtukahu dan Luke Fikri kombinasi Ciamik. Antara pemain lokal yang memiliki militansi tinggi dengan para pemain naturalisasi yang membawa pengalaman taktis Eropa menciptakan sebuah hibrida tim nasional yang sangat berbahaya. Struktur line up tanpa Marcelino Ferdinand ini membuktikan bahwa Indonesia di bawah asuhan pelatih John Hertman telah bertransformasi menjadi sebuah tim yang tidak lagi bergantung pada keajaiban individu tunggal melainkan sebuah mesin taktis kolektif yang siap menggulung setiap lawan di Asia Tenggara dengan intensitas permainan yang sangat tinggi dan menakutkan. Kekuatan taktis dari prediksi susunan pemain timnas Indonesia yang sudah tampak mengerikan tersebut dipastikan akan mendapatkan suntikan daya gempur yang jauh lebih dahsyat lagi. Segala kekhawatiran publik mengenai proses administrasi dan kesiapan mental para amunisi baru langsung sirna setelah orang nomor 1 di Federasi Sepak Bola Indonesia turun tangan memberikan pernyataan resmi yang sangat melegakan. Ketua Umum PSSK Thohir secara terbuka membeberkan pembaruan atau update resmi mengenai proses naturalisasi dua talenta muda berbakat Luke Fikri dan Michel Becker. Mantan Presiden Inter Milan tersebut memastikan bahwa seluruh tahapan perpindahan kewarganegaraan, perpindahan federasi, hingga penyelesaian dokumen legalitas hukum dari kedua pemain keturunan ini telah rampung 100% berjalan dengan sangat mulus. Tanpa ada hambatan birokrasi sedikit. Erick Thohir menegaskan bahwa baik Luke Fikri maupun Michel Becker saat ini sudah berada dalam kondisi fisik yang sangat prima dan 100% siap tempur untuk diturunkan dalam laga pembuka Piala AFF 2026. Kehadiran Fikri yang dikenal memiliki kecepatan menusuk dari sektor sayap serta Becker yang memiliki insting membunuh yang sangat tajam di dalam kotak penalti lawan akan menjadi dimensi taktis baru yang sangat mewah bagi opsi penyerangan yang dimiliki oleh pelatih John Hertman. Pernyataan tegas dari Erick Thohir ini menjadi jawaban telak atas segala sewar dan klaim sepihak yang sempat dilayangkan oleh kubu Vietnam sebelumnya. Dengan masuknya Luke Fikri dan Michel Becker ke dalam skuad resmi, kedalaman lini depan Garuda kini berada pada standar yang sangat tinggi untuk ukuran sepak bola Asia Tenggara. Kesiapan tempur kedua pemain muda ini menjadi sinyal bahaya yang sangat nyata bagi kiper Vietnam Patrick Legang bahwa gawangnya akan berada dalam ancaman pemboman taktis yang bertubi-tubi dari barisan predator muda Indonesia yang lapar akan raihan trofi juara gempuran genderang Prangur Saraf dan klaim sepihak dari Vietnam yang menyebut diri mereka nomor 1 di Asia Tenggara, hingga peringatan keras dari kiper baru mereka Patrick Legiang kini terasa seperti ria kecil yang tidak berarti di hadapan kokohnya persiapan timnas Indonesia. Kehilangan Marcelino Ferdinand terbukti bukan menjadi sebuah pelemahan melainkan justru memicu lahirnya formula line up terkuat baru yang jauh lebih kolektif dan dinamis ditambah dengan kepastian resmi dari Erick Thohir mengenai kesiapan Teber Luke Fikri dan Michel Becker. Skuad Garuda kini telah menjelma menjadi mesin perang taktis yang sangat mengerikan dan siap mengunci tahta juara di ajang Piala AFF 2026. Tensi yang kian mendidih ini tidak lagi sekadar tentang siapa yang akan mengangkat trofi di akhir turnamen, melainkan pembuktian harga diri di panggung tertinggi Asia Tenggara. Sejarah mencatat bahwa rivalitas antara Indonesia dan Vietnam selalu melahirkan drama dramatis yang menguras emosi jutaan pasang mata. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda dalam riak persiapannya. Skuad Garuda tidak lagi datang dengan modal kepasrahan atau sekadar mengandalkan keberuntungan taktis belaka. Di bawah arsitektur dingin John Hertman, setiap jengkal pergerakan pemain di lapangan telah dikalkulasi secara matematis melalui skema modern yang menuntut disiplin tinggi. Kehadiran sosok seperti Luke Fikri dan Michel Becker jelas mengubah total peta kekuatan yang selama ini dianggap stagnan. Jika sebelumnya lini depan Indonesia kerap dikritik karena kurang klinis dalam penyelesaian akhir, masuknya Becker yang membawa atribut striker modern Eropa, cerdik mencari ruang, kuat dalam menahan bola, dan dingin di depan gawang, menjadi jawaban instan atas dahaga gol publik tanah air. Sementara itu, Luke Fikri dengan kelincahan serta akselerasi eksplosifnya di sisi sayap dipastikan akan memaksa lini belakang Vietnam berpikir dua kali sebelum keluar menyerang. Kombinasi ini otomatis menciptakan efek domino yang menguntungkan lini tengah. Ruang-ruang kosong yang ditinggalkan karena fokus lawan terpecah akan menjadi taman bermain yang sempurna bagi Tom Haye maupun Ivar Jenner untuk mendikte permainan. Di kubu seberang, perang urat saraf yang dilancarkan Patrick Legiang justru bisa berbalik menjadi bumerang yang menghancurkan mental timnya sendiri. Sesumbar untuk menjaga kesucian gawang di hadapan kombinasi lini serang Indonesia yang sedang lapar-laparnya adalah perjudian besar. Ketika peluit pertama dibunyikan di ajang Piala AFF 2026, tekanan psikologis terbesar justru akan pundak Legiang sendiri. Setiap tepisan yang gagal atau salah koordinasi sekecil apapun dengan barisan bek Vietnam akan langsung dihukum oleh intensitas pressing tinggi yang menjadi identitas baru permainan Indonesia. Skuad Garuda siap membuktikan bahwa status tim nomor 1 di Asia Tenggara tidak bisa diraih hanya melalui klaim sepihak di atas kertas media massa, melainkan harus direbut dengan peluh, darah, dan kemenangan mutlak di atas rumput hijau. Pada akhirnya, sepak bola selalu punya cara tersendiri untuk membisukan keangkuhan dan menghargai kerja keras. Genderang perang telah ditabuh, kata-kata provokasi telah dilemparkan ke udara,
dan kini saatnya bagi kedua tim untuk mempertanggungjawabkannya di arena yang sesungguhnya. Bagi timnas Indonesia, turnamen ini bukan lagi sekadar ajang unjuk gigi bagi para pemain lokal maupun diaspora, melainkan momentum sakral untuk menegaskan dominasi baru mereka di kawasan ASEAN di hadapan jutaan harapan publik tanah air yang rindu akan kejayaan. Skuad asuhan John Hartman melangkah dengan kepala tegak, siap meruntuhkan tembok pertahanan lawan, membungkam klaim sepihak sang rival, dan mengukir sejarah baru sebagai penguasa tertinggi sepak bola Asia Tenggara.